Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil waffar. Mukawwirul lail wal nahar tadhkiratan lil qulubi wal absar. Recording in Asyhadu an la progress. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini meskipun dalam keadaan hujan badai pun. Kemudian salat berbigiskan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qaul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, karena ini juga agak terlambat, yang seharusnya kita mulai tadi pukul 1.30, cuman karena terlambat kita langsung saja melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Ali Mahrobi. Pada beliau waktu dan tempatnya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا الكتاب خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله إلا هو الملك
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Melanjutkan kita ke acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA IT Al-Ittihad kepada Ustadz Hasan Basri MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Adib. Mungkin untuk yang di dalam ruangan kita off speaker dengan mikrofon aja dulu ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Mbak Umi Tira Lestari, kemudian Pak Puspo, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua. Selamat siang Pak Puspo dengan Mbak Umi di SMA IT Al-Ittihad. Selamat siang Syukur Bapak. pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan kita di ruang Zoom kita dalam rangka untuk memberikan pencerahan tentang penggunaan class point dalam menggugah keriangan belajar dalam masa pandemi ya, sehingga kita harapkan tidak terjadinya loss learning dalam kegiatan PTMT di dunia pendidikan kita. Wassalatu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, tentunya terima kasih kepada Mbak Umi dan Pak Puspo. Sama-sama. Atas. Halo Mbak Umi, suara saya masuk? Masuk Pak, bagus. Ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Umi dan Pak Puspo untuk kebersamaan dan yang telah meluangkan waktu untuk kami di SMA IT Al-Ittihad, di mana Class Point ini merupakan sebuah platform yang add-in dengan PowerPoint ya, sangat luar biasa. Saya kira untuk dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di masa pandemi ini, dan juga tidak tertutup, ini juga akan membantu teman-teman guru dalam melaksanakan pembelajaran yang interaktif di ke depan hari. Mudah-mudahan kegiatan yang kita tajah ini dengan bimbingan Mbak Umi dan Pak Puspo ini bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga setelah kegiatan ini dilaksanakan tentunya dapat menjadi perubahan yang positif terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah kita SMA IT Al-Ittihad. Dan perlu juga kami sampaikan kepada Mbak Umi dan Pak Puspo bahwa SMA IT ini merupakan sekolah Islam terpadu di bawah JSIT Indonesia. Jadi kita muatannya banyak yang lebih banyak ke Islaminya. Alhamdulillah sekolah kita juga merupakan sekolah yang berada di bawah Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam yang kita sebut dengan YKPI Al-Ittihad,
yang terdiri dari jenjang pendidikan PAUD sampai SMA. Nah, alhamdulillah pembelajaran selama pandemi ini tetap dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya, cuman ruang dan waktunya saja yang berbeda. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah juga kelas point ini juga sudah kita pernah sampaikan kepada teman-teman dan sudah ada juga yang mengaplikasikannya. Namun kami baru menggunakan waktu itu kan masih akun free. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah coba untuk mendapatkan akun premiumnya, cuman belum kita aktifasi. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa juga memberikan tools tambahan untuk teman-teman kita di SMA IT Al-Ittihad. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Umi dan Pak Puspo atas kesediaan waktunya. Semoga kegiatan ini ke depan ini bisa berjalan lebih baik. Amin. Dan jika memungkinkan nanti kita juga akan lanjutkan komunikasi ini di dalam WA group insya Allah ya Mbak Umi ya. Ya, siap. Dari kami mungkin cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf dari rencana awal jam 1:30, tapi karena kondisi yang tidak yang di luar perkiraan kita, maka baru sekarang kita mulai. Ya mudah-mudahan dengan bekal pengetahuan awal yang sudah didapatkan oleh teman-teman di SMA IT, ini kegiatan kita bisa jalan lebih cepat insya Allah nanti ya. Amin. Kalaupun Amin. tidak tentu kami mohon kesabaran Mbak Umi dan Pak Puspo juga untuk membimbing kita semua. Siap. Demikian terima kasih, jazakumullahu khair, afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Hasan selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Ittihad. Tanpa berbahasa-basi lagi, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Tapi sebelum saya mempersilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materinya, saya akan membacakan CV dari kedua pemateri kita pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Umi Tira Lestari, SEMAK. Beliau merupakan dosen dan juga pengajar SMK. Beliau sekarang menjadi dosen di Sekolah Tinggi Universitas Bina Niaga Indonesia. Juga sebagai pengajar SMK di pengajar akuntansi komputer di SMK Ranti Mulia Bogor. Beliau juga menempuh pendidikan S1 di Universitas Pakuan Bogor, lulusan tahun 2000, jurusan akuntansi. Dan beliau juga melanjutkan pendidikan S2 beliau di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila lulus pada tahun 2018, jurusan akuntansi juga. Beliau merupakan peraih dari tiga pilar PCT Indonesia, juga merupakan pioner kegiatan online Indonesia sejak tahun 2016, penyelenggara kegiatan workshop online juga. Beliau sekarang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia sebagai anggota dan juga menjadi ketua dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia. Berikut itu adalah profil singkat dari Ibu Umi Tira Lestari. Kemudian pemateri kedua ada Bapak Puspo Andoko, SPD, merupakan guru bahasa Inggris di SMAN 1 Bulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beliau juga mendapatkan sertifikat edukator level 2 sebagai pengurus MGMP Bahasa Inggris juga SMA di Provinsi Jawa Timur. Juga merupakan ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Malang. Demikianlah CV yang saya bacakan dari kedua pemateri kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu pemateri pada siang hari ini kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari pelajaran menggunakan PassPoint sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah sebagai menciptakan PassPoint itu sebagai penggugah keriangan belajar siswa ya dengan PassPoint tadi. Demikianlah CV dari kedua pemateri. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh keduanya, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Pak Hasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan Basri, SAG, MPD, Kepala Sekolah SMA IT Al-Ihtihad. Atas kesempatannya saya dan Pak Puspo bisa berbagi di siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA IT Al-Ihtihad atas waktunya mau belajar bersama. Baik, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui, tapi sedikit berbagi ilmu yang saya dan Pak Puspo miliki. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat di dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Pak Puspo boleh izin share screen? Baik, Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu mengajar online gitu ya, pakai PowerPoint, selama ini kan hanya bisa tampil saja ya, tidak bisa mengajak murid Bapak Ibu berinteraksi. Nah, kali ini kita mau mengajak dengan kelas point kita bisa menggugah keriangan belajar anak-anak menggunakan kelas point. Nah, caranya bagaimana? Untuk murid tidak install ya Bapak Ibu. Murid itu cukup join di browser Safari atau Mozilla. Lalu masukkan kode kelasnya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk masuk dulu di browser Bapak Ibu lewat HP boleh, lewat laptop boleh. Ketikkan classpoint.app. Pak Ade Puspo bisa dikasih contoh masuknya ke Classpoint-nya dulu. Sebelum kita belajar bagaimana penggunaannya, saya mau mengajak Bapak Ibu bermain dahulu. Caranya Bapak Ibu join di browser, ketikkan classpoint.app. Atau mungkin Mbak Umi, di kolom chat aja linknya bisa enggak? Bisa. Langsung cepat. Oke. Bentar, ini sebentar saya ketik ini. Classpoint.app. Pak De ketikin ya. Ya. Kodenya berapa tadi teh? 5 berapa tadi? Sebentar. Tadi enggak aku catat ya. Bisa share screen lagi aja Pak De. 52032. 52032. Oke, sudah saya share. Classpoint.app. Kemudian masukkan nama, kemudian kodenya 5032. Sudah dua orang. Nah, Bapak Ibu, di pojok sebelah kanan ini sudah ada 2 orang yang bergabung, Pak Hasan dan Pak Adnan ya. Nah, untuk bergabung di kelas point ini Bapak Ibu bisa 2 cara mengajak muridnya bergabung lewat browser, ketikkan classpoint.app dan kode kelas ini bisa berubah-ubah atau anak-anak nanti bisa men-scan kode ini. Jadi ada 2 cara untuk bergabung di dalam kelas point ini. Cara yang pertama adalah join di browser atau men-scan kode ini. Ya, nanti akan bergabung di sini. Dan di sini udah ada 11 orang yang bergabung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ClassPoint di PowerPoint Bapak Ibu, nanti bisa menghitung jumlah murid yang di kelas berapa, yang join di ClassPoint-nya berapa. Sehingga nanti kalau ada yang belum bergabung, Bapak Ibu tinggal meminta ini kemana ya belum bergabung. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini baru 14 orang yang bergabung. Di Zoom ada 24. Di sekolah ada berapa? Mungkin lebih dari ini ya, Pak Hasan ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, sudah 17. Baik Pak De, nggak apa-apa. Mungkin yang lain masih melihat dulu. Nah, setelah masuk di dalam kode kelas gurunya, nanti Bapak Ibu bisa mengajaknya bermain. Di awal misalnya sebelum pembelajaran kita tanya dulu, misalnya kondisi murid-murid kita ya. Nah, hari ini saya mau berkenalan dulu dengan Bapak Ibu dengan cara menggunakan pick name. Baik. Boleh Pak De? Kita pakai pick name. Nah, pick name ini ada di mana? Di bawah sini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pena, ada penghapus, ada papan tulis, ada seperti grafik, dan ada orang angkat tangan. Nah, ketika ada sudah di slideshow. Ya, di slideshow ada orang angkat tangan, inilah yang disebut dengan pick name. Nah, biasanya
saya gunakan pick and name ini untuk ulangan harian atau untuk ketika anak-anak jenuh untuk ice breaking. Tapi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu berkenalan. Pak D boleh yang warna ini warna apa ya? Magenta ya. Yang pertama Pak D. Magenta ini? Ya. Hasan Basri. Bapak boleh dong kita kenalan dulu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalan dulu Pak. Silakan Bapak, dikit aja. Oke, terima kasih kesempatan untuk berkenalan. Perkenalkan hamba Allah dari Kelas Poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak bisa pilih Bapak. Nah, sekarang Pak Hasan yang milih nih. Oke, saya buta warna Mbak Umi. Oke, warna ini merah semua ya, merah apa nih ya? Merah. Merah Yang ini jambu. Bapak. Merah Ini? jambu. Merah jambu. Ini? Ya bingung kan? Merah jambu yang mana ya? Pink ya? Orange, Nah, itu orange, pink ya? pink. Ya, ini. Oren. Oke. Ya, oke. Malu Nah. masuk TK Mbak Umi. Nah, ya SH siapa yang Pak Hasan ya? Ada di ruangan atau di Zoom ya? Di ruangan Mbak Umi. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa sedikit bersuara Pak. Pengen kenalan. Di on ke kameranya. Kamera. Apa? Mic. Ya. Ya, saya Bu, Oh, Sri, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Ya, Haryani Ibu. Bunda. Ya, saya Sri Haryani, mengajar di SMA IT Al-Ittihad Bahasa Indonesia. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ibu Pilih boleh milih warna, satu warna Bun. Bu. Terakhir Bu. Terakhir. Saya pilih hijau. Hijau yang cerah, Bu, yang atas. Yang atas, Atas, baik. oke. Terima kasih Ibu. Oh, Baik, Bunda Ibu Rini. Rini. Ada di Zoom atau di ruangan? Di ruangan Mbak Umi. Iya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Oktavia, mengajar di SMA IT Al-Ittihad bidang studi kimia. Oh, Kimia. wah, ini Baik. Iya, bahaya Terima ini kasih kimia. Bunda. Terima iya kasih, Bunda. sama-sama Ibu Nah, Umi jadi dan Pak seperti Puspo. ini ya, Bapak Ibu, ketika nanti di awal pembelajaran semester 2, kan anak-anak habis liburan nih. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan pick name ini untuk bertanya bagaimana cerita liburan murid-murid kita sebelum pembelajaran. Pasti nanti akan seru ya. Yang Iya. biasanya malu-malu nanti akan bercerita. Jadi di pembelajaran saya gunakan selain untuk ulangan, kadang-kadang kalau anak-anak sudah jenuh, ini digunakan untuk ice breaking. Jadi bisa dipergunakan untuk sambung kata misalnya. Tadi pertama Pak Hasan, misalnya siang hari ini, nanti Pak Hasan nyambung kata 3 kata misalnya. Pak Hasan merangkainya dengan kata apa, nanti anak berikutnya. Nah, ketika anak-anak sudah fokus lagi, baru kita masuk lagi ke pembelajaran. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, fasilitas pertama yang ada di Kelas Poin. Baik, ada kita lanjutkan. Nah, fasilitas yang berikutnya adalah kita bisa memberikan ke anak-anak sebuah ide pembelajaran menggunakan word cloud. Nah, seperti apa word cloud? Word cloud itu adalah menulis di awan. Apabila nanti kata itu favorit, dia akan membesar. Baik, sekarang pertanyaannya hari ini apa ya? Nah, hari ini Pak D. Puspo bertanya, maaf Bapak Ibu, saya biasa manggil Pak Puspo Pak D ya, bertanya bagaimana kabar Bapak Ibu. Nah, yang sudah join di Kelas Poin, silahkan menuliskan kabar Bapak Ibu hari ini. Kita nanti akan lihat bagaimana jawaban di Kelas Poin yang ada di PowerPoint Bapak Ibu. Baik, apabila waktu ini habis nanti ini bisa ditambah. Tapi karena Pak D. Puspo tidak menyeting, berarti ini dia akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai dengan tidak terbatas. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, di sini sudah ada kata-kata alhamdulillah. Nah, ini agak membesar ya Bapak Ibu dibandingkan yang hujan. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah luar biasa. Nah, ketika saya ingin tahu nih yang menjawab alhamdulillah siapa, tinggal ditarik di tulisannya. Nah, di sini ada yang menjawab adalah Ibu
ini Bapak Ibu ya, maaf kalau salah, Ilma dan Bapak Hasan Basri. Jadi Bapak Ibu juga nanti di kelas bisa melihat siapa yang menjawab dari tulisan-tulisan ini. Nah, kalau yang kecil-kecil itu biasanya yang menjawab satu orang ya Bapak Ibu ya. Nah, enaknya ketika nanti ini sudah kita terima respon dari anak-anak, ini bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint kita Bapak Ibu. Menjadi slide baru di dalam PowerPoint kita dan bisa kita coret-coret. Ya, jadi selain kita bisa melihat siapa yang menjawab, bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint kita dan bisa kita coret-coret. Nah, kita pun bisa melihat siapa yang menjawab. Dari 26 orang yang bergabung, baru 16 ya Bapak Ibu ini yang menjawab, maka kita bisa klik di lab status. Di lab status ini ada yang belum menjawab. Ini di pending ini ada 10 orang yang belum menjawab. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bertanya nih, lagi online misalnya, kemana nih ya murid Ibu yang namanya, maaf ya Bu, Rini gitu ya, kita bisa panggil seperti itu. Apakah ini lagi ke dapur atau lagi kemana ya gitu. Jadi kita bisa panggil murid-murid kita bisa lihat ada 7 yang belum merespon. Jadi enaknya menggunakan kelas point adalah murid-murid bisa berinteraksi dan kita bisa memantau siapa yang belum bergabung di dalam kelas kita. Tadi dari 10 sudah 7, berarti yang kita sudah aktif. Tinggal yang 7 nih nanti kita kejar-kejar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, adek kita close. Jangan lupa di save supaya nanti Bapak Ibu bisa mereviewnya di rumah. Ya, jadi kalau sudah di save warnanya hijau Bapak Ibu, warnanya hijau dan Bapak Ibu nanti bisa memasukkannya ke dalam PowerPoint. Baik, Pak Ade coba di view dan dimasukkan ke slide. Nah, ini Bapak Ibu kita akan masukkan ke slide. Akan menjadi slide baru di dalam PowerPoint kita. Ada tutup dulu. Ya. Tutup dulu. Ini ya, udah menjadi slide baru Bapak Ibu. Dan kalau mau dicoret-coret, Bapak Ibu tinggal ambil pena yang di bawah ini. Mau yang warna hitam atau biru, itu dicoret-coret misalnya. Dicoret-coret. Nah, itu dilingkari misalnya, dan ini bisa di-save kembali menjadi PowerPoint Bapak Ibu. Ya, jadi setelah dilingkari seperti ini, Bapak Ibu klik yang close di bawah ini yang exit ya, dan di-keep. Nah, ini akan menjadi slide baru Bapak Ibu. Nanti perhatikan di sini di slide 4 tadi kan nggak ada ya Bapak Ibu ya. Slide ini nggak ada, sekarang ada dan ada hasil coret-coret Bapak Ibu. Jadi menggunakan kelas point ini sebagai pengganti papan tulis Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menerangkan, ini bisa dicoret-coret dan bisa kembali menjadi slide Bapak Ibu. Tambahan slide dari Bapak Ibu. Seperti ini ya tentang Goodcloud. Nanti Pak Puspa akan mengajarkan bagaimana cara menggunakannya. Baik, ke slide selanjutnya Pak Ade. Nah, sekarang saya akan menggunakan fasilitas dari kelas point yang berikutnya adalah short answer. Kalau tadi di Wordcloud Bapak Ibu hanya bisa 40 karakter, kalau di short answer ini bisa 1.500 ya Pak De ya, 1.500 karakter, jadi agak bisa sedikit panjang. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu cerita dong sedikit pengalaman Bapak Ibu di KBM-nya selama masa COVID ini menggunakan short answer. Silakan Pak De Puspo. Kita bermain dulu ya sebelum belajar ya. Silakan Bapak Ibu bercerita tentang pengalaman KBN Bapak Ibu di masa COVID ini. Ini belum ada yang menjawab atau dari mana? Di sini gambar orang di bawah masih 0. Nah, Pak Hasan Basri bilang nggak ngajar, belum ada jam. Iya, kalau kepala sekolah kan sekarang memang tidak mengajar di kelas ya Pak ya, karena manajemen di dalam sekolah. Pengalaman baru, ilmu baru, pengalaman baru. Nah, apabila Bapak Ibu merasa jawaban ini jawaban favorit, Bapak Ibu bisa memberi tanda loh, bisa mendownloadnya dan kembali masuk ke dalam PowerPoint. Kalau mau satu slide satu, berarti di-downloadnya satu-satu. Tapi kalau nanti mau sekaligus, berarti nanti begitu ya. Ini ada anak saya ikut bergabung apa ya Bapak Ibu ya, saya bukan guru katanya, suka ikut dia. Nah, belajar hal baru sebelumnya belum pernah dikuasai. Baik, jadi
short answer ini Bapak Ibu bisa mengajak murid-murid Bapak Ibu menjawab, misalnya Bapak Ibu memberikan pertanyaan dan jawabannya seperti ini ya, dimasukkan di dalam short answer ini, dan ini bisa 1.500 karakter. Nah, kembali ketika ingin melihat dari 25 yang bergabung, baru 13 nih di lab status, Bapak Ibu bisa melihat siapa yang belum menjawab ya. Jadi seperti ini. Di lab status Pak Ade dilihat ada 11 yang belum menjawab ya. Masih di pending 11 orang nih. Yang belum menjawab masih banyak begitu ya. Jadi kita nanti bisa meminta anak-anak kita, ayo nih kok belum menjawab, kenapa gitu ya. Nah, pengalaman KBM kami menggunakan berbagai media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran dinilai efektif, salah satunya dengan class point, quizzes, dan lain-lain. Wah, berarti Bu Fia sudah menggunakan class point ya. Nah, oke Pak Dek, kita cukup dulu. Nah, apabila Bapak Ibu akan reviewnya nanti, jangan lupa di-save ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di generasi kedua tanpa harus kita save, dia sudah ter-save otomatis. Atau Bapak Ibu mau, nah kalau misalnya ini jawaban favorit, Bapak Ibu tinggal klik show like answer only. Jadi yang tersimpan hanya yang favorit saja. Tapi kalau misalnya ini jawaban ingin tersimpan semua, berarti jangan diklik show like answer only-nya ya. Jadi semua nanti akan tersimpan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan itu di slide ya. Nanti akan tersimpan semua di slide. Kalau disimpan berarti nanti warnanya menjadi hijau. Baik, Pak Dem mau masukin ke slide misalnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Nah, setelah dimasukkan ke slide ini, Bapak Ibu bisa menilai pakai pena, ya. Pakai pena nanti tinggal dicoret-coret. Oh, ini benar gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita belum ini. Sekarang kita akan masuk ke kuis yang ketiga atau fasilitas yang ketiga dari Class Point adalah multiple choice. Nah, multiple choice ini ada dua jenis Bapak Ibu, multiple choice biasa atau mode kompetisi. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan mode kompetisi, hasil jawaban murid-murid ini bisa kita ekspor ke Excel. Tapi kalau mode multiple choice biasa itu tidak bisa diekspor ke Excel, hanya bisa dianalisa saja. Nah, kita bisa melihat jawaban B ini yang menjawab berapa orang gitu ya, Pak Ade ya. Nah, ini Bapak Ibu klik, nanti akan terlihat jawaban yang menjawab B siapa. Nah, kalau salah nanti ada yang menjawab salah nih. Siapa Pak Ade? Nah, ya nggak apa-apa Pak, ini kan permainan ya. Pak Hasan jangan dimarahin ya yang jawabnya ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika menjawab, murid-murid bisa Bapak Ibu tambahkan musik di sini ya supaya sambil mendengar sambil berpikir jawaban yang sebelumnya yang mana. Nah, ini pun kembali bisa dimasukkan dalam slide Bapak Ibu atau nanti analisanya nanti di rumah untuk dimasukkan ke daftar nilai misalnya. Itu jangan lupa nanti Bapak Ibu save ya. Nah, oke Pak Ade. Nah, karena ini pakai mode kompetisi Bapak Ibu, maka di sini muncul leaderboard. Nah, leaderboard ini oke. Tapi sebelum ini dulu. Oke. Nah, oh ya, untuk menentukan jawaban yang betulnya, maka short correct answer-nya diklik ke kanan. Nah, jawaban yang betulnya adalah B ya. Kalau yang lain berarti bukan kepala sekolahnya. Baik. Nah, sekarang kita akan masukkan ke leaderboard-nya. Ini akan bisa kita ekspor ke Excel, Bapak Ibu ya. Dan ini muncul 6 nama tercepat yang menjawabnya. Bu Meli yang pertama menjawab ya. Jadi nanti kalau soal Bapak Ibu 10, berarti ada 10 slide, nanti dipindah ke Excel-nya nanti saja setelah 10 soal ya, jangan satu-satu. Jadi seperti itu. Baik. Lanjut Pak De. Insert dulu ke boleh? Ke slide-nya boleh. Sudah jadi slide. Udah jadi slide ya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke tipe yang keempat dari Class Point, yaitu adalah pencoret-coret.
menggunakan slide drawing Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mencoret atau memberi tanda mana yang logo dari Yayasan SMA Tidak. Ya. Silakan dicoret-coret. Boleh pakai yang hitam, boleh pakai yang merah gitu ya, Pak De ya. Ya. Nah, belum ada yang menjawab nih. Adakah kesulitan menjawabnya? Nah, Bu Yosi. Oke. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa mengkreasikannya di pembelajaran Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan di generasi berikutnya saya sih sudah meminta kepada pihak kelas poin nanti ada fasilitas drag and drop, ada matching ya. Kalau sekarang kan baru 5 ya Bapak Ibu, mudah-mudahan di generasi kedua nanti permintaan kami sudah diakomodir sehingga makin banyak fasilitas di dalam kelas poin. Jadi seperti ini. Ya. Ya udah dulu ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita save saja. Baik, yang terakhir adalah upload image. Nah, upload image ini misalnya Bapak Ibu memberikan soal, lalu anak-anak diminta memfoto jawaban soal dari Bapak Ibu begitu ya. Nah, kalau hari ini saya minta foto selfie Bapak Ibu terkeren hari ini. Oke. Silakan Bapak Ibu upload. Oke, kalau upload image ini Bapak Ibu biasanya membutuhkan ini ya waktu agak lama ya. Dan ini misalnya ambil dari Google gitu ya, harus di-download dulu ya Bapak Ibu, tidak bisa langsung. Jadi seperti ini ya sudah ya. Wah. Bu Meni ya. Aduh, Bu Riko, apa Pak Riko ini? Wica. Nah, kalau upload image ini kadang-kadang saya pergunakan untuk mengabsen murid-murid ya Bapak Ibu ya. Apakah mereka hari ini pakai seragam atau tidak begitu ya. Jadi bisa kita gunakan juga untuk absensi. Jadi seperti itu. Matematika ini. Iya, Bu Dina. Jadi seperti ini ya. Wah, Pak Hasan lagi di mana nih, Pak? Wah. Lagi panen ini. Aduh, Bunda Yulia. Baik, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ada udah dulu. Takut waktunya nanti nggak cukup. Baik. Selanjutnya, demikian Bapak Ibu, pengenalan singkat tentang kelas poin. Mendalamnya akan dibahas oleh Pak De Puspo. Silakan Pak De Puspo. Wah, ini yang terakhir ini Teh. Ini tadi belum ini Teh. Apa ini? Oh, masih ada satu lagi. Syair pantun. Oke, silahkan. Tapi belum ini. Oke aja deh. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SMA Al-Ittihad Pekanbaru yang saya hormati, Bapak Hasan Bisri SAG MPD yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya dan Teh Umi. Kita berduet untuk sharing tentang kelas poin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung aja untuk ini, yang jelas kita memang harus tahu apa sih yang kelas poin itu. Kelas poin itu adalah add-in pengajaran interaktif dalam PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung yang kuat dengan siswa. Jadi kita bisa berinteraksi.
Walaupun mungkin interaksi kita itu masih terbatas, namun insya Allah ClassPoint akan memberikan fitur-fitur yang lain yang semakin bisa memberdayakan Bapak Ibu dalam berinteraksi di pengajaran yang masih mungkin PTM. Dan di ClassPoint pun sebetulnya bisa juga digunakan untuk asinkronus. Namun ini masih dalam penggarapan dari pihak ClassPoint Singapura. Moga aja bisa. Tapi hasil dari ClassPoint nanti itu bisa di-share dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mendownload ClassPoint. Mendownload ClassPoint, yang pertama, kita mengunduh ClassPoint itu di laman HTTPS, ya seperti ini. Jadi nanti bisa dilihat. Kemudian setelah kita browsing, boleh pakai apa saja browsingnya, silakan Bapak Ibu. Pakai Google, pakai Chrome, pakai Safari itu bisa. Kemudian kalau sudah mengetikkan ClassPoint.io, ya, ClassPoint.io, nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, akan kelihatan seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu, akan masuk di sini nanti Bapak Ibu. Kemudian apa yang selanjutnya lakukan? Nah, ini lalu klik free download. Ya, diklik free download. Nah, untuk itu sebelum Bapak Ibu yang perlu dipahami bahwa dalam mendownload itu ya, dalam mendownload itu mohon nanti ketika mendownload itu diperhatikan juga ini. Nah, apa yang dipunyai Bapak Ibu, terutama untuk laptopnya, ya. Tadi sebentar saya kembali dulu. Nah ini Bapak Ibu, ya. Ini yang perlu diperhatikan bahwa untuk ClassPoint ini kompatibel atau bisa dipergunakan jika Windows-nya itu Windows 7, Windows 8, Windows 10. Jadi Bapak Ibu yang masih belum di-upgrade, mohon bisa segera di-upgrade supaya untuk menjalankan ClassPoint ini bisa berjalan dengan lancar. Saya yakin nanti Bapak Ibu bisa melakukan ini. Kalau toh mungkin untuk mengupgrade Windows-nya mungkin bisa mohon atau minta tolong pada teman-teman di SMA Atihat untuk bisa mengupdate. Kemudian Office-nya itu Office yang 2013, 2016, 2019. Di 2013, 16, 19. Dan Microsoft 365. Tapi Microsoft 365 yang portable, artinya yang di-download dan diinstal di laptop. Kalau online tidak bisa. Karena sekarang banyak sekali untuk Office Microsoft 365 yang online. Itu. Nah, setelah menginstal ClassPoint, ya, namun sebelum menginstal Bapak Ibu, sebelum menginstal kalau sudah di-download itu ClassPoint tidak besar Bapak Ibu, hanya sekitar 40 ya, 40 mega ya, Teh ya. Teteh.
Oh, saya ditinggal nih. 44. Oh, 44. Alhamdulillah nggak ditinggal aku. Kok loh? 44 mega, jadi nggak besar. Sebelum menginstal, Bapak Ibu mohon untuk PowerPoint-nya jangan dibuka dulu, jadi dimatikan dulu supaya penginstalannya lebih cepat seperti itu. Nah, kalau sudah diinstal ya, kalau sudah diinstal nanti akan seperti ini. Nah, akan ada ya ini, mengklik tab-nya ini ya. Ignore class point. Nah, ini kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada. Kemudian yang kedua, klik sign up. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, ketika kita mendownload class point itu diminta untuk memasukkan nama, kemudian email Bapak Ibu. Nah, ini email ini supaya nanti nggak lupa. Jadi yang email yang aktif, karena nanti akan ada verifikasi dari pihak ClassPoint. Tuh, kalau sudah mendownload dan menginstal itu ada verifikasi. Nah, itu kemudian di situ ada instansi atau perusahaan, kalau itu biasanya itu tulis saja di situ, nggak apa-apa. SMA Ismail Al-Ittihad, nah, Pekanbaru, seperti itu, silakan. Kemudian sign up. Nah, ketika sign up nanti masukkan ya, dimasukkan itu ada tambah identitas lagi di sign up. Itu ada nama, kemudian email, kemudian password, kemudian di situ ada perintah, di situ ada pilihan, pilih K12 ya. Di situ ada juga perusahaan, berarti perusahaannya ditulis dengan SMA Bapak Ibu sendiri gitu. Nah, setelah itu selesai. Nah ini warning. Ini warning yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu jangan membuka PowerPoint dulu saat menginstal ClassPoint. Seperti itu. Berikut. Nah, setelah Bapak Ibu sudah sign up, di sign up nanti ada fitur-fitur ClassPoint. Setelah masuk, ini ClassPoint-nya apa saja ini fitur-fiturnya. Jadi nanti ada user ya. Nanti ada di sini ada user, kemudian annotation setting, ini annotation setting ini pen dan sebagainya, kemudian interaktif, quiz interaktif, anotasi, setting anotasi, kemudian nanti Bapak Ibu, ya, ini tolong ini nanti semua yang ada di sini ini slideshow option ya. Slideshow option ini kalau bisa dicentang semuanya. Ada ini perintah sini ya. Supaya apa? Nanti ketika kita slideshow, kalau sudah mencoba untuk PowerPoint, ClassPoint itu slideshow-nya akan kelihatan, display toolbar-nya ada, kemudian display kodenya ada, enable audience slide viewer. Nah, seperti itu. Di samping itu masih ada di situ review. Nah, review nanti ketika Bapak Ibu ada di situ ada leaderboard. Nah, di sini ada delete all response. Ketika seperti yang saya lakukan tadi, yang Teh Umi tadi lakukan, saya bisa mendelete respon yang sudah ada tadi gitu. Jadi tinggal PowerPoint-nya saja. Nah, begitu. Kemudian kita juga bisa setelah selesai semuanya kita menjelaskan itu baik materi kita atau hasil ulangan kita, ulangan harian atau icebreaking dan sebagainya, pokoknya PowerPoint yang sudah kita buat
dalam kelas point ini kita bisa share ke anak didik kita dengan share PDF yang nanti akan yang ada di dalam kelas Bapak Ibu ya, seperti di sini yang masuk di kelas saya ada 28. Ketika saya nanti share PDF dengan waktu yang hanya berapa detik ya? 40 apa? Ya, 40 detik ya, Teh ya? Iya. Kalau nggak salah. 40 detik itu Bapak Ibu atau peserta yang sudah masuk di kelas saya, di kelas nanti akan saya share, jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan PowerPoint saya atau materi saya ini seperti itu. Kemudian di sini tentang help. Nah, kalau get start ini nanti Bapak Ibu di situ nanti Bapak Ibu akan melihat ada video bagaimana menggunakan ClassPoint dan sebagainya. Kemudian help desk seperti ini dan feedback. Nah, feedback juga nanti feedback ini apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan bisa mengirimkan feedback kepada pihak ClassPoint. Kemudian about, nah berarti ini tentang ClassPoint itu sendiri. Nah, ini icon slideshow-nya. Ya. Di icon slideshow, ketika kita slideshow itu ada icon ini Bapak Ibu di bawah yang di sini. Ya, ini yang pertama. Nah, ini nanti ada kode kelas. Ya, ini ada kode kelas. Kode kelasnya di pojok kanan atas kita. Nah, sini. Nah, kemudian indeksnya. Indeks ini kalau kita mau membuat tampilan yang PowerPoint kita itu berbentuknya indeks, jadi banyak, sudah kelihatan banyak. Kemudian yang berikutnya ini ada navigasi. Navigasi ketika kita klik ini akan mengarah pada icon kita mouse kita. Nah, ini juga ada laser. Nah, laser pointer. Nah, ini bisa dilihat nanti. Kemudian ini ada pen. Nah, ini ada 5 warna. Nah, ada 5 warna, hitam, pink, biru, kuning, dan merah. Kemudian ada juga highlight. Nah, ini kalau Bapak Ibu mungkin biasanya kalau mencatat sesuatu itu biasanya pakai ada stabilo, semacam stabilo. Kemudian ini eraser, berarti ketika Bapak Ibu menggunakan board itu menjelaskan, menulis dan sebagainya, itu kita bisa menghapus. Kemudian, ketika kita menggunakan whiteboard ini nanti kita bisa menjelaskan mungkin kalau pakai mouse itu agak kesulitan, tapi biasanya pakai pen tablet, jadi yang mungkin Bapak Ibu sudah punya bisa digunakan untuk kita bisa menggunakan ini. Kemudian tadi quick pull. Nah, quick pull ini ada. Quick pull itu salah satu fitur dari ClassPoint. Untuk ini bisa digunakan banyak. Misalkan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, atau pemilihan apa saja ini bisa. Atau mungkin juga bisa dipergunakan untuk semacam ini pendapat. Nah, setuju tidak setuju seperti itu ya Teh ya. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kita sudah gunakan tadi yaitu pick a name. Sudah ada tadi. Nah, itu yang kita coba yang di awal tadi. Kemudian leaderboard juga sudah ada tadi. Nah, ini toolbar. Nah, toolbarnya ini semuanya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini toolbar ini ada tanda mata ya. Tanda mata. Ini jika seperti ini berarti kalau disilang berarti ini nanti toolbar yang ada di sini yang ada tanda-tanda saya sudah tandai ini nanti tidak akan kelihatan ketika slideshow. Tapi kalau ini diklik lagi akan terlihat matanya tidak ada garisnya, berarti
toolbar yang ada di bawah ini, semuanya ini mulai pen dan sebagainya itu akan kelihatan. Nah, yang terakhir, exit slideshow. Berarti ketika kita selesai slideshow itu ada di sini, Bapak Ibu. Nah, ini memulai kelas poin. Ya, memulai kelas poin. Memulai kelas poin. Nah, ini tadi. Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kita bisa menggunakan kelas poin ini, bisa melihat bagaimana menggunakan kelas poin yang baik. Saya yakin nanti Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan akun Pro itu bisa digunakan untuk semuanya. Berikutnya, ada apa ini tanda panah ini? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun, ya, yang seperti yang sudah saya tampakkan tadi, ini informasi akunnya seperti ini. Akan kelihatan. Jadi, Bapak Ibu klik pojok kiri atas, ya, jangan lupa di Ignore Class Point itu diklik dulu, ya, diklik dulu yang ini. Ya. Ini, kemudian Bapak Ibu akan kelihatan sebelah kiri kanan atas itu adalah usernya. Nah, di sini nanti akan kelihatan ini akun Bapak Ibu, ya, akun Bapak Ibu Class Point. Ini misalkan ini punyanya Tete Umi Tira Lestari, SMK seperti ini. Nah, ini yang ini sektor high school. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu biasanya di sini bukan high school tapi K12 ya, Teh ya? Oh, bukan ya, Teh ya? Iya, K12. Nah, ini K12. Ini khususan ini. Ini khususan untuk Teh Umi ini lain ini. Saya sendiri juga K12 ini. Pilih kasih ini. Bukan. Nah, kemudian di sini country-nya atau negaranya Bapak Ibu pilih Indonesia. Ini nanti akan kelihatan akun Bapak Ibu. Nah, di samping itu, kalau nanti Bapak Ibu melihat yang masih free di situ nanti di sini sebelah kiri akun Bapak Ibu itu ada tambahan. Nah, ada tambahan icon yang di situ upgrade Pro ya, begitu ya, Teh ya? Ya, ada upgrade Pro sebelum pena kalau yang belum Pro. Nah, ini kalau yang belum Pro. Ini kalau yang sudah Pro tidak ada seperti itu. Begitu, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat punya saya Mas sudah ada apa belum. Jadi nanti kan yang disampaikan Pak Hasan tadi, kalau Bapak Ibu sekolah sudah membelikan, jadi nanti akan kelihatan seperti itu. Berikutnya, nah, ini Bapak Ibu. Ini ada lupa. Bapak Ibu, bagaimana alur kerja kuis interaktif? Nah, ini. Tadi yang di kuis interaktif, yang Class Point punyai, itu ada 5. Bukan balonku ya, ini. Ya, sepertinya Class Point masih suka dengan lagunya anak-anak kita. Waktu itu kita juga ada balonku ada 5. Ini ada 5. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama itu kita mendesain slide dengan pertanyaan yang kita ingin tanyakan. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, bahkan nanti kemudian tambahkan tombol. Nah, misalkan tombolnya kita akan membuat word cloud. Nanti setelah itu cari di situ word cloud. Nah, nanti akan ada icon itu akan muncul di PowerPoint Bapak Ibu. Kemudian diatur propertinya nanti akan kita lihat bagaimana membuatnya. Kemudian selama peragaan slide, klik tombol pertanyaan dan siswa akan dapat mengirim jawaban.
Yang terakhir, tampilkan respon siswa secara langsung atau meninjau kapan saja setelah kelas atau tepat di dalam PowerPoint. Jadi pengaturannya seperti itu. Nanti kita praktekkan. Yang berikut, apa yang kita, nah ini. Setelah Bapak Ibu mendesain soal atau mungkin materi di sela-sela ditambahi dengan latihan-latihan soal itu bisa. Saya sudah pernah menggunakan itu dan alhamdulillah ya anak-anak senang seperti itu. Nah, setelah itu nanti ketika slideshow, nah di slideshow itu akan ada ini kode kelasnya. Nah, kode kelasnya bisa dikirim seperti yang kita lakukan tadi, yaitu anak-anak diminta di WA atau mungkin di chatnya di Google Meet itu ayo anak-anak silakan ketik di browsing classpoint.app. Kemudian kalau sudah ketik namamu, kemudian kodenya ini seperti itu. Berikutnya apa yang kita nah pasti anak-anak nanti ketika sudah melakukan kita sudah membagikan kode dan cara bagaimana masuk di browsing untuk ClassPoint, nah, berarti anak-anak nanti pasti akan tanya, pasti ada banyak kesulitan, kita bisa. Nah, cara bergabung di ClassPoint. Nah, seperti ini. Jadi melalui kode yang tadi kode QR code ya, bisa melalui QR code, kemudian melalui laman ClassPoint app.app dengan kode kelas tertentu, kemudian menuliskan nama, join, baru join seperti ini. Gitu. Next. Yuk kita praktek. Nah. Bapak Ibu, untuk prakteknya ini kita prakteknya karena saya pakai slide yang lain. Jadi Bapak Ibu tetap di situ di kelas ini saja, di kelas ini aja. Nanti untuk prakteknya apa pertanyaan dulu Teh atau praktek Teh enaknya? Praktek aja langsung. Oh ya, ini saya stop screen dulu. Baik. Sebentar. Nah. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat ya? Saya diem nih. Gak apa-apa kok Bu, di Bapak Ibu bisa sambil. Saya khawatir saya nanti ini kan sore-sore biasanya waktunya istirahat untuk yang biasa istirahat. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Teh? Sudah. Oke. Yang pertama Bapak yaitu Ibu pilihan kayaknya Ade. Menyimak dengan seksama. Oh, menyimak dengan seksama. Alhamdulillah. Yang pertama saya mengurutkan saja karena di icon untuk kuis interaktifnya itu ada 5, tapi di 5 itu ada salah satu icon atau kuis interaktif yang bisa digunakan 2 seperti itu, yaitu pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda yang biasa. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan seperti ini. Contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi contoh. Jadi Bapak Ibu bisa ya terserah mau membuat soalnya bentuknya apa. Nah, kemudian kalau sudah bentuknya soal seperti ini misalkan, kemudian kita klik di kuis interaktifnya itu pakai multiple choice akan muncul di sini. Ini saya coba, oh enggak bisa ya, ini slideshow ya, lupa saya.
Jadi ini nggak bisa. Oh, bisa. Ini saya del misalkan ya Bapak Ibu. Nah, ini apakah bisa sebentar? Ah. Oh, ada. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah membuat soal seperti ini. Misalkan Pancasila ada berapa sila? Seperti itu. Kemudian kita menginginkan nanti berapa jawabannya. Di kelas poin itu ada pilihan jawaban sebanyak 6. Kemudian karena kita menginginkan multiple choice atau pilihan ganda, kita klik pilihan multiple choice. Oke. Halo, Pak muncul? Wah, muncul. Nah, kemudian coba kita klik ini. Belum ya, Teh? Kok nggak mau ya? Apa jaringan saya ya? Biasanya muncul ini. Kok nggak mau ya, Teh ya? Diulang aja Pak. Itu kayaknya gangguan sinyal. Iya, betul ini. Diklik dulu. Birunya diklik. Ya. Nggak mau? Oh, coba refresh. Ini sinyal ini. Oh iya. Bisa. Bisa ya? Apa saya membuka 2 itu ya, Teh ya? Tutup dulu 1 coba. Oke. Coba. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini kayaknya lagi ada gangguan. Tapi biasanya enggak kok, Teh. Iya, mungkin. Kalau saya tutup, saya khawatir nanti kodenya beda loh, Teh. Nggak apa-apa, nanti masuk lagi aja. Oh iya, ya. Ya wis, tak saja. Baca. Oh, ini apa? Ininya belum saya. Ini. Oh iya, Teh. Ada tadi yang tadi belum saya close di situ. Oke. Bisa ternyata. Oke. Nah. Udah kelihatan? Udah, Teh? Sudah. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memilih kuis interaktifnya, ya, kuis interaktifnya karena kita memilih multiple choice. Ini di sini ada multiple choice, pilihannya ada 6 kalau di kelas poin. Karena di sini pilihan jawabannya ada 5, berarti kita harus klik yang 5. Nah, ini. Kemudian ini ada beberapa yang perlu dicentang dan tidak perlu dicentang. Jika Bapak Ibu dengan menggunakan pilihan ganda, namun pilihan ganda itu bisa ada beberapa pilihan itu benar, kita harus ada allow selecting multi choice seperti ini. Ini yang dicentang. Nih. Jadi ada beberapa pilihan jawaban yang benar. Nah, begitu. Kemudian kalau tidak ada, ya nggak usah dicentang. Kemudian di sini ada has correct answer, berarti ada jawaban yang benar. Sebetulnya nggak usah ya nggak apa-apa, tapi biar nanti jadi review Bapak Ibu ketika kita sudah sampaikan ke anak-anak, ayo mana ya jawaban yang benar. Nah ini kebetulan yang jawabannya di sini adalah A, kita centang A. Nah ini yang biasa Bapak Ibu. Artinya biasa, ini multiple choice. Nah, karena di sini ada satu lagi, yaitu kompetisi. Nah, model kompetisi nanti. Gitu. Kalau kita centang, nah ini akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ada tanda beda di situ, di ikon kuis interaktifnya itu berubah. Ada label atau ikon
apa ini? Teh? Piala, ada piala seperti itu. Coba saya ini hapus akan seperti ini. Kemudian ini kita centang start question with slide, berarti kita centang, kemudian minimize, boleh centang, boleh tidak. Nah, kemudian yang terakhir di sini kegiatan atau close submission. Jadi kalau kita ingin memberikan waktu untuk satu pertanyaan, kita menggunakan close submission. Misalkan di sini ada, nah sementara ini untuk class point hanya yang paling lama itu 5 menit. Namun ini untuk yang diberikan batasan waktu dalam melakukan penyampaian atau mengumpulkan jawaban itu 5 menit misalkan. Itu nanti ketika kita slideshow ternyata anak-anak kita ternyata kok masih sulit. Itu sudah hampir habis. Kalau memang Bapak Ibu merasa itu menjadi semacam ujian atau kedisiplinan anak-anak, silakan. Berarti tepat waktu. Namun ketika kita melihat kok kesulitan, itu kita bisa menambahkan di situ tadi nanti ketika view ada tambahan. Kalau tadi Bapak Ibu ada di situ waktu karena tadi nggak ada tambahan karena ini tidak saya centang. Ini di sini tidak saya centang. Jadi di situ tergantung Bapak Ibu langsung close submission saja. Jadi nggak ada. Tapi kalau ada batasan di sini nanti di situ pasti waktu yang ditentukan akan selesai. Namun setiap di situ nanti ada tambahan 15 detik. Ternyata anak-anak saya kok masih kurang tambah 15 detik. Tambah 30 detik ya berarti klik 15 detik itu 2 kali seperti itu. Begitu Bapak Ibu untuk kemudian kompetisi saya pikir ini sudah. Oke. Itu kemudian kalau sudah ya nih kemudian kita langsung slideshow. Nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan ya Teh ya? Kelihatan. Nah, ini akan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu nggak usah masuk di kelas saya kelas ini. Nah, ini karena waktunya tadi kan 5 menit. Nah, di sini ada tambahan 15 second. Kalau Bapak Ibu merasa 5 menit itu sudah cukup, ya dibiarkan. Tapi kalau Bapak Ibu bisa merasa ternyata waktunya kurang, ada yang masuk ini. Nah, berarti saya lihat coba. Oh ya, terima kasih. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti itu. Nah, gitu. Nah, Bapak saya close karena ini sudah. Nah, ini. Nah, kemudian, seperti tadi, ini show yang correct. Nah, ini seperti ini. Seperti ini ada leaderboard. Nah, Bu Anda, kebetulan ada 3. Kemudian slideshow-nya seperti tadi sama ketika itu. Untuk itu. Oke, saya end. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu, ketika soal itu sudah selesai dipergunakan, ini akan berwarna hijau. Dan Bapak Ibu ini bisa mereview, ini bisa dilihat ya. Ini ada. Nah, ini ketika kita klik ada semacam ini, lihat respon. Ini walaupun seperti ini kita lihat bisa ini ada responnya. Nah, ini responnya seperti ini. Kalau kita lihat ini masih mau dimasukkan di kelas bisa seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk yang pilihan ganda. Kemudian word cloud ya. Sama. Kalau word cloud tadi sudah, jadi kita membuat soalnya dulu, apa yang ingin kita buat soal,
yang sesuai dengan word cloud, kemudian kita klik word cloud, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada apa tadi? Perintah-perintahnya dari option-option apa yang harus kita lakukan ketika kita memilih quiz interaktif word cloud itu ada 1. Limit number of submission. Ketika kita klik di sini akan muncul beberapa pilihan mulai 1 sampai 5. Berarti anak didik kita ini kalau kita klik 1, ya kita pilih 1, berarti anak-anak hanya bisa menjawab 1 kali. Demikian seterusnya, ini 5 kali dan sebagainya. Tuh kita seperti ini. Kalau tidak, berarti kalau ini tidak dicentang atau tidak diklik, ya berarti anak-anak bisa menjawab banyak sekali ya Teh ya. Kadang-kadang sampai beberapa kali boleh. Kalau yang di sini sama. Start mission, play option-nya ini sama. Itu. Kita coba, mungkin ada yang sudah masuk. Tadi ada ya yang masuk ya Teh ya. Ada. Nah. Di slide show aja. Ada. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu yang sudah masuk di kelas ini mencoba. Tapi tidak lama. Saya bukan guru. Wah, Zara lagi deh. Ya, seperti itu. Nah, begitu. Oke, saya tutup. Seperti ini nanti akan bisa, di-save. Nanti akan kita review. Gitu. Kita close. Itu yang word cloud. Yang berikutnya short answer. Short answer sudah disampaikan tadi sama Teh Umi. Ketika kita ingin membuat soal, ya sebetulnya semacam isi ya Teh ya. Betul. Semacam isi karena ada 1.500 karakter. 1.500 karakter berarti spasi itu termasuk karakter, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita sudah membuat soalnya seperti ini, misalkan bagaimana kondisinya ya hari ini, kita langsung klik aja seperti short answer, kemudian optionnya sama. Nah, khusus untuk short answer, khusus short answer ya Teh ya. Betul. Itu ada pilihan seperti sama yang lain, tapi pilihannya di sini hide participant names when viewing response. Nah, kalau Bapak Ibu ini Bapak Ibu centang seperti ini, berarti nama yang menjawab itu tidak kelihatan. Nah, berarti tidak kelihatan. Kemudian kalau tidak dicentang berarti yang menjawab. Ini biasanya kalau mungkin untuk mencoba ini bisa dipergunakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu setelah selesai KBM minta feedback ya Teh ya kepada anak-anak. Ya, ayo Nak, gimana pendapat kamu tentang pelajaran hari ini? Nah, ini jangan khawatir, silakan apapun kalimat kalau apa jawabanmu. Nanti akan saya hide atau saya tutup namanya biar nanti kalian tidak malu misalkan karena mungkin ada kalimat-kalimat kata-kata yang mungkin ya menyinggung seperti itu. Gitu. Kalau yang play option sama gitu. Kita coba. Terus yang berikutnya, nah ini. Yang berikutnya sama tadi yaitu slide drawing. Slide drawing. Nah, ini kemudian slide drawing sama apa ini? Short answer Teh. Ternyata yang ada hide-nya. Ya, jadi ada dua. Ya, ada 3 nanti ya. Ini slide drawing juga sama dengan yang tadi.
yang sebelumnya yaitu short answer, nama partisipan atau yang menjawab itu bisa tidak dihapus, disembunyikan, nah, begitu. Sama. Jadi kalau slide drawing ini seperti ini, jadi Bapak Ibu membuat soalnya, nah itu boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk kalimat-kalimat atau apa saja. Biasanya kalau Bapak Ibu mungkin untuk ice breaking itu biasanya Bapak Ibu mencoba download gambar yang bisa digunakan ice breaking, terus disuruh cari tikus gambar tikus di dalam foto ini sejumlah 3. Wah, seperti itu. Kemudian ini sudah, kemudian ada perintahnya. Nah, ini saya mencoba siapa yang paling cantik di foto tersebut. Nah, ini misalkan kita pakai slideshow, kita slide, perintahnya sama seperti itu. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ternyata sama, artinya sama dengan short answer, slide drawing, kemudian image upload. Nah, ini sama, Bapak Ibu bisa memberikan perintah pada anak-anaknya yang seperti tadi disampaikan oleh Teh Umi, bahwa ayo jawabanmu sudah Pak, Bu. Oke, kamu foto. Mana? Betul. Nah, kamu sedang apa, Nak? Sedang mencuci baju, Bu. Nah, misalkan, ayo, nggak percaya. Foto, upload seperti itu. Bisa. Seperti yang sudah disampaikan. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk pembuatan kuis interaktif. Begitu. Begitu, Teh. Baik. Terima kasih. Baik, kita kembalikan ke MC untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih para pemateri. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi ustadz-ustazah yang ingin bertanya. Silahkan langsung saja karena mungkin 2 pertanyaan saja mungkin ya. Iya, karena mau asar ya. Karena waktu kita udah Lanjutkan di grup WA aja mungkin ya, kalau ada ini ya Pak Hasan ya. Ya, mungkin bagi ustadz-ustazah yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Pak Riko mungkin, Ustadz Riko mungkin. Ya baik Pak, terima kasih. Silakan Bapak. Izin bertanya Pak, tadi kami mencoba untuk install. Kemudian di samping country Indonesia itu kami pilih corporate. Bukan K12. K12. Iya. Gimana tuh Pak? Apakah install ulang lagi atau lanjut? Mana Teh? Kayaknya mending ganti email deh, karena Teh? Halo? Ganti email. Bentar, Pak. Berarti Bapak ketika menginstal itu menginstal atau sign up, Pak? Sign up kayaknya Pak. Oh, sign up ya, sign up itu. Coba sign out dulu aja, sign out. Itu punyaku karena saya khawatir kalau Pak De, saranku kalau yang tadi download sudah corporate, saranku ganti email saja karena nanti kebijakannya beda antara corporate dengan K12. oh ya. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Mungkin yang lain? Terima kasih jawaban.
Ya, yang lain Ustaz-Ustaz ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu kita juga udah mepet. Ustaz-Ustaz, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pak D jadi ngasih door prize. Oh ya, Pak pasti Hasan boleh dong. Pak D Puspo Nah, itu ngasih kan door dulu. prize 10 akun Pro 3 bulan untuk Bapak Ibu kan kemarin Pak Hasan beli untuk sekolah. Nah, sekarang Pak D Puspo mau ngasih Pro 3 bulan untuk 10 orang. Ya, jadi Bapak Ibu 10 orang. 10 orang Pro 3 bulan. nanti Ini door silakan prize yang menghubungi akan Pak Puspo ya. nanti ketika sudah selesai ini nanti mungkin menghubungi saya ya. Atau kalau seperti yang disampaikan Teh Umi tadi kan ada grup ya, itu grup WA, jadi nanti bisa dimulai kalau memang bisa door prize saja ya. Untuk yang lainnya gimana? Halo? Bisa? Gimana mekanisme door prize-nya Pak? Mohon maaf, tadi putus-putus suaranya. Door prize-nya ini kami dari Kelas Poin kebetulan memberikan itu 10 akun Pro 3 bulan. 10 akun Pro 3 bulan untuk Bapak Ibu yang ada di room ini. Jadi hanya 10 saja, jadi tidak semuanya. Nanti mungkin akun Pro yang 10 ini mungkin bisa juga ya Teh ya dipergunakan dengan teman yang lain seperti yang dilakukan oleh Bapak Hasan, jadi bisa seperti itu. Ya, mekanisme dapetinnya gimana, Pak? Apa? Apa diacak aja atau gimana tuh? Dapat ini ada, ini nanti akan saya berikan kuis. Akan saya berikan kuis, 2 kali kuisnya. Jadi nanti akan saya pilih 5 orang yang pertama. Nah, kemudian kalau sudah saya pilih 5 orang sudah terpilih, berarti yang 5 orang ini tidak boleh ikutan lagi. Mohon nggak usah menjawab untuk yang berikutnya. Nah, nanti akan saya kuis yang kedua, kemudian untuk mencari yang beruntung untuk 5 orang lagi. Begitu, Pak Endra. Ya, okay. Pak. Kita mulai sekarang aja mungkin, Pak ya. Ya, oke. Okay. Kasar nih, Pak De. Ya. Ya. Sebentar. Oke. Masih di link yang tadi ya? Ya, masih di situ. 52032. Silakan Bapak Ibu. Bentar. Barangkali beruntung mendapatkan akun Pro 3 bulan. Barangkali yang mau beruntung. Neng tisu dan. Es krim terus. Baik, Bapak Ibu, ini pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, upload foto dengan HP, 3 benda yang berbentuk bulat. Ini, nah, silakan. Upload foto dengan HP, kemudian benda yang berbentuk bulat. 3 benda. Sekali lagi, 3 benda yang berbentuk bulat. 3 benda yang berbentuk bulat. Masih 5 orang.
Susah kali Pak De kalau benda bulat di sekitarnya. Apa nggak ada yang di sekitarnya ya? Itu ada. Oh, Pak udah. Hasan dapet tuh 3 cincin jam sama itu tuh bulat. Nah, ini satu. Ini kelihatannya Pak Hasan ini. Bisri. Nah, yang 3 lain Bapak. masih Bapak, Ibu 3 ya. Ini 5 loh, 5 orang loh ya. Baru 1, ayo baru Pak Hasan nih. Nah ini Hilma, Bunda Hilma. Bu Hilma tuh. Ya Bu Hilma. Itu sepertinya. Oke, terus masih ayo. 3 lagi. 3 lagi. Oh ini umpama Bu Misra. Bu Misra. Berapa tadi teh? Sudah 4 ya? 3. Tinggal 1. Ayo kalau Baru memang 3. Pak Hasan, Bu Hilma, Bu Misra baru 3. Oh iya, masih 3. Ayo 2 lagi atau 2 lagi di kuis selanjutnya Pak De, mungkin kesulitan benda bulat. Oke. Oh ini Banyak tapi gambar. gambar. Nah ini benda bulat ini 4. Ayo. Banyak ini, malah melebihi ini. Cak Ali. Loh, kok Cak Ali? Ini berarti orang Jawa nih. 1 lagi. Ayo 1 lagi. Pak Hendra boleh nggak tuh? Bulat Ini tah. boleh lah. Bulat-bulat tapi Boleh lah. boleh ya? Udah boleh lah. Oke. Udah 5 tuh. Berarti, kita lihat. Saya close. Berarti saya show. Coba. Nah, ini. Jadi, show. Nah, ini Bapak Ibu saya save. Ya. Nah, ini. Yang 5. Di show dulu. Nah. Insert ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang untuk sesi 1. Terima kasih. Nah, ini Pak Hasan. Oke, ini yang terakhir. Ini yang kedua. Nah, ini yang kedua ini. Ini yang kedua agak aneh. Masih tetap upload ya, image. Apa? Upload foto selfie dengan HP dengan 2 teman Anda. Dengan 2 teman Anda. Berarti ada berapa orang deh? Ada berapa orang deh? Dengan 2 teman Anda. 10 akun baru 5. Berarti 5 orang hari ini yang menang lagi kan? Iya. Untuk yang tadi nggak boleh loh ya. Yang sudah menang tadi. Kalau Foto boleh bisa selfie. setengah tahun. Foto selfie, ayo. 1. Ini. 2 orang. Dengan 2 teman. Dengan 2 teman, bukan 2 teman, berarti ada 3. Ini 2. Dengan 2 teman. Berarti kalau 2 yang di Zoom kasihan nggak ada temennya, bener dia itu fotonya begitu 2 temen. Iya, ini foto-foto yang nggak apa-apa lah, Itu yang di Zoom boleh dong, dia kan nggak ada temennya. Ini mana? Itu Pak Adip. Mana? Ke kanan geser, sebelah Bu Handa. Oh, Pak Adip ini. Iya, itu kan dia nggak ada temennya. Dia di Zoom benar dia foto begitu. Berdua apa nggak ada? Nggak ada orangnya. Bawahnya. Nggak ada orangnya. Bawahnya. Ini. Iya. Iya itu. Oh, berarti. Kan dia di Zoom. Pak Adip, berarti yang terakhir enggak dong. Coba yang ini. Coba saya lihat dulu, saya tutup ya Teh ya. Udah 5
5 belum? Kita sudah 5 Oh loh. ya udah 5. 6 malah. Ya udah nggak apa-apa 11 lah udah. Oh aduh ya Allah, bukan main. Terima kasih Teh. Berarti ada tambahan 1, berarti ada 11 akun Pro 3 bulan untuk Bapak Ibu SMA Al-Ittihad Pekanbaru surprise-nya. Tolong untuk Bapak Ibu yang ada di sini, yang ini ya, save. Kemudian saya ini sajonya dulu. Ya, ini berarti ada 6 orang ini. Saya insertkan di sini. Oke. Berarti selesai. Oh, terima kasih. Pak D tulis aja di chat nomor HP Pak D biar menghubungi untuk dapat akun Pro-nya. Ya. Oh, tapi sebelum Teh, sebelum nanti satu lagi. Nanti ini yang bukan di sini Teh, malah di depan kalau nggak salah. Saya pingin ini. Ya, yang pingin ini nanti refleksinya satu kata aja. Sebelum ini, satu lagi. Ya, sebelum. Nah, Bapak Ibu mohon yang sudah hadir di sini, mohon untuk bisa refleksi bagi kami untuk kegiatan pada sore hari ini. Satu kata saja yang paling keren. Silakan. Satu kata aja. Ada 35. Masya Allah, amazing. Ya, terima kasih, keren. Ini satu kata aja. Bandingan ada amazing, keren. 35. Masih. Oke. Nah. Jos, berkualitas, menarik, seru, mantap. Oke. Udah setengah. Bisa ya Teh ya? Udah ya? Udah, nggak apa-apa. Oke, keren. Masih ada sampai 20. Biar agak baik Bapak Ibu 2 lagi. 2 lagi, ayo dong. Biar separuh-separuh, ayo. 2 lagi aja. 2 lagi aja. Ayo Bapak Ibu yang belum, tolong dong. 2 lagi, ayo yang belum, pasti komen. Poin. Sepertinya memang ini kebetulan sudah sholat asar mungkin ya. Oh, 1 lagi, alhamdulillah. 1 lagi. Ayo udah, Bapak Ibu. Udah mau asar ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembalikan ke Pak Hendra. Sebelum ini Mbak Umi, ya. Sebelum di closing, akun Pro ini bisa digunakan secara bersamaan oleh 2 orang gimana? Kalau emailnya sama bisa dipakai, tapi nggak bisa bersamaan Pak, bergantian. Oh, iya. Gantian ya? Iya. Ya, karena kan kita baru beli 10, jumlahnya lebih dari 10 orang. Gitu. Iya, jadi nggak bisa bersamaan, bergantian dengan email yang sama. Oke, baik. Terima kasih, Mami. Iya, sama-sama Bapak. Bapak nanti ke Pak Puspo, saya udah kasih nomor HP-nya untuk data para pemenang ya. Baik-baik. 11 orang, alhamdulillah. Nomor WA saya sudah saya share di chat Pak Endra. Nanti mungkin kalau masih itu bisa tuh. Oke
Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri-pemateri kita yang hebat hari ini, ada Pak Puspo dan juga Bu Umi. Terima kasih atas waktunya, pemaparan luar biasa menjernihkan. Kita yang awalnya tadi kurang paham tentang kelas poin, lambat laun sudah mulai paham bagaimana cara penggunaannya dan pretelan-pretelan dari kelas poin itu sendiri. Baik, terima kasih juga kepada para peserta webinar kita pada hari ini.